Pancasila sebagai dasar negara. Tentu kita kerap kali mendengar kalimat tersebut. Sebetulnya, apa sih yang dimaksud dari Pancasila sebagai dasar negara? Sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui definisi Pancasila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5, dan sila berarti dasar. Pancasila adalah 5 dasar yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yakni yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita dapat mengimplementasikan sila pertama dengan mengakui eksistensi Tuhan yang Maha Esa dan toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya adalah dengan cara menerapkan perilaku yang beradab dan sopan santun dalam berhubungan sosial. Setiap manusia hendaklah mengakui dan menghormati adanya martabat manusia lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam menjadi warga negara, sudah sepatutnya kita memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme dan saling bersatu padu tanpa adanya perpecahan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam implementasinya, kita dapat bersikap pro-dialog, pro-musyawarah, pro-demokrasi, dan anti kekerasan dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Kemudian sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasinya yaitu bisa dengan melakukan pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi, dari dulu hingga sekarang, ada banyak orang yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, pada kasus korupsi. Kasus korupsi merupakan salah satu bentuk penyelewengan dari dasar negara Pancasila yang sering terjadi di Indonesia. Tindak korupsi ini melanggar kelima sila Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita melakukan tindakan korupsi, berarti sama saja kita telah membohongi Tuhan. Sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan melakukan korupsi, berarti sama saja kita telah melanggar sila kedua ini karena telah melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena tindak korupsi tersebut. Sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat sehingga hal tersebut akan membuat rakyat menjadi terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Lama-kelamaan, hal ini akan membuat Indonesia menjadi tidak harmonis. Sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jika kita melakukan tindakan korupsi, berarti sama saja telah meremehkan kekuatan musyawarah dan hal tersebut akan membuat negara menjadi terpecah belah. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan korupsi ini menunjukkan ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu, ada juga ketidakadilan terhadap negara sendiri karena telah digunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmatan bagi diri sendiri dan menyingkirkan kepentingan bersama. Nah, mungkin itu saja pengenalan materi Pancasila sebagai dasar negara. Semoga bermanfaat.